berjalan dengan lancar. Iya. Kesempatan ini Ibu berikan kepada peserta didik yang mau memimpin kita di dalam doa. Dipersilahkan. Kami belajar sampai kisah berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kami dan Tuhan hingga pagi hari ini. Tuhan, tidak saatnya kami memulai dengan aktivitas belajar. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Ibu minta semuanya berdiri. Ya, silakan yang memimpin, silakan maju ke depan. Ya, kalau kita mau menyanyi lagu Indonesia itu harus berdiri dengan jadi siap. Kita harus menghargai.
air murni. Perbedaannya apa? Silakan, iya silakan. Air gula sebagai zat tunggal dan tidak mengandung zat pelarut. Sedangkan air gula adalah campuran homogen antara air gula. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, air murni tadi apa? Sebagai zat tunggal. Zat tunggal. Kalau air gula? Zat terlarut. Zat terlarut. Campuran homogen. Iya. Ibu akan menayangkan salah satu video untuk kalian. Di sini kalian amati baik-baik karena setelah video ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian simak videonya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis itu termasuk submateri dari metabolisme ya, tepatnya di anabolisme tipenya, proses pembentukan. Berdasarkan dari asal katanya ya, fotosintesis ini terbagi dua kata, foto dan sintesis. Foto itu artinya cahaya, sintesis itu artinya pembentukan atau penyusunan. Jadi kalau kita lihat dari artinya, fotosintesis itu adalah proses penyusunan atau pembentukan zat makanan berupa karbohidrat nantinya ya, dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Tidak semua organisme yang bisa melakukan proses fotosintesis ya. Beberapa organisme yang bisa melakukan fotosintesis itu seperti tumbuhan, beberapa bakteri, dan alga atau ganggang. Kenapa mereka bisa melakukan proses fotosintesis? Karena mereka memiliki yang namanya klorofil. Proses fotosintesis sebenarnya kompleks ya, kompleks sekali. Jadi di video ini saya hanya menjelaskan secara singkat atau ringkas mengenai gambaran proses fotosintesis dan reaksi kimianya. Itu saja ya. Untuk yang berikutnya secara detail akan ada di video yang lain yang berikutnya. Nah, di sini ada tampilan mengenai reaksi kimia proses fotosintesis. Jadi yang pertama itu proses fotosintesis itu membutuhkan substrat yaitu karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, CO2 ini dari mana? CO2 ini itu berasal dari atmosfer, dari udara bisa, dari kendaraan bermotor bisa, banyak hal sebenarnya ya. Sementara si air itu berasal dari tanah. Melalui akar tumbuhan, tepatnya pembuluh xilem ya, akan menyerap air dan unsur hara biasanya ya, menyerap air dari dalam tanah ke seluruh tumbuhan. Makanya air itu menjadi substrat juga bagi proses fotosintesis. Nah, jadi CO2 dan H2O itu adalah substratnya untuk proses pembentukan fotosintesis. Namun di sisi lain, fotosintesis ini bisa terjadi karena ada bantuan. Ada bantuan yang namanya sinar matahari ya, atau cahaya matahari. Kemudian klorofil yang ada di dalam jagung. Jadi dibantu oleh klorofil dan juga cahaya matahari. Hanya saja kalau dia cahaya matahari berarti di siang hari ya. Nah, artinya fotosintesis itu bisa terjadi di dua hal lokasi, bisa di siang hari atau reaksi terang, bisa juga di malam hari atau di reaksi gelap. Makanya ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Dan untuk reaksi terang, reaksi gelap akan ada di video yang berikutnya. Nah, setelah itu akan ada produk hasil dari proses fotosintesis. Proses hasil dari proses fotosintesis ini berupa yang ini, ada C6H12O6 atau glukosa dan oksigen atau O2. Nah, C6H12O6 ini adalah produk dari reaksi gelap. Sementara oksigen itu adalah produk dari reaksi terang. Ya. Nah, itulah reaksi kimia, gambaran umum ya, gambaran umum untuk proses fotosintesis. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya ini videonya hanya singkat aja, ringkasan aja mengenai proses fotosintesis. Karena ada beberapa siswa yang butuh gimana sih ringkasnya proses fotosintesis. Itu aja, udah ribet ya. Nah, bisa dipahami ya.
glukosa yang sudah dihasilkan melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan itu sendiri itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, ke akar, ke batang, ya, ke seluruh tumbuhannya. Makanya glukosa itu kan zat makanan, itu bisa kita peroleh atau kita konsumsi secara manualnya oleh manusia atau hewan melalui biji-bijian, buah-buahan gitu ya, atau melalui bagian-bagian organ si tumbuhan tersebut. Sementara kalau oksigen itu dilepas dan akan digunakan oleh organisme heterotrof seperti manusia, hewan ya, seperti kita ya. Dan itu gratis ya, gratis melalui adanya si tumbuhan. Jadi kita sangat berterima kasih banget buat tumbuhan karena bisa memberikan oksigen kepada kita manusia sehingga kita bisa menikmati oksigen secara gratis ya. Jadi penting sekali untuk menjaga tumbuhan supaya mereka tetap lestari, maksudnya supaya tetap ada sehingga terjadi mutualisme. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya ya. Soal yang pertama, yang tidak diperlukan untuk proses fotosintesis adalah A. Air, B. Oksigen, C. Karbon dioksida, D. Sinar matahari, E. Klorofil. Ini soal-soal yang sekali. Nah, di sini kan minta yang tidak dibutuhkan oleh proses fotosintesis. Air butuh oksigen, oksigen nggak butuh karena oksigen itu yang dihasilkan. Karbon dioksida butuh ya, tadi ya. Sinar matahari butuh, klorofil butuh. Berarti jawabannya adalah B, oksigen. Karena oksigen itu adalah hasil dari proses fotosintesis, bukan yang dibutuhkan. Oke? Soal nomor 2. Glukosa yang terbentuk dari hasil fotosintesis akan diangkut titik-titik. A. Ke akar melalui silam, B. Ke daun melalui silam, C. Ke akar melalui floem untuk disimpan menjadi amino, D. Dibiarkan saja di daun tanaman, E. Dibiarkan saja di batang tanaman. Glukosa kan diproduksi di daun, dan yang mengangkut glukosa itu dari daun ke seluruh tumbuhan, ke akar, ke batang itu adalah floem, ya, floem yang bertugas, bukan silam. Kita cek satu persatu kuncinya. A. Ke akar melalui silam, salah. Silam itu mengangkut hasil apa? Air dan unsur hara ya. B. Ke daun melalui silam, salah juga. C. Ke akar melalui floem untuk disimpan menjadi amino, benar. D. Dibiarkan saja, nggak mungkin dibiarkan saja ya. E. Dibiarkan saja, salah juga. Nggak mungkin dibiarkan karena glukosa itu pasti difungsikan. Oke, jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya. Iya, dari apa yang tadi Ibu sudah tanya dan video yang kita amati secara bersama, inti pembelajaran kita di hari ini adalah klasifikasi sifat dan perubahan materi. Iya, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi, klasifikasi, tunggal atau campuran, sifat fisika dan sifat kimia, dan perubahan materi berupa perubahan materi fisika atau kimia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi, sifat dan perubahan materi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan klasifikasi, sifat, perubahan materi berdasarkan studi kasus atau pengalaman dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan klasifikasi, sifat, dan perubahan materi dengan tepat dan bermakna dalam konteks kehidupan sehari-hari. Iya. Untuk memahami pentingnya mempelajari materi, klasifikasi, sifat dan perubahan materi, kita perlu tahu bahwa alam semesta kita terdiri atas planet-planet. Contohnya apa? Bumi. Contohnya bumi. Di bumi terdapat apa saja? Gunung, darat, laut.
Itulah gambaran tentang keanekaragaman materi. Iya, materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Iya, segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Berarti kita bisa mengukur suatu benda tersebut. Misalnya kita mengukur larutan yang sudah ada, kita bisa ukur di ukuran itu ada berapa. Dia punya ukuran cairan itu 100 ml atau 50 ml itu kita mengukur volumenya. Oke, dalam konteks pembelajaran, pemahaman sifat materi membantu kita mengenali berbagai unsur dan bahan di sekitar. Pentingnya memahami sifat dan perubahan materi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi bahan hingga penggunaannya tepat dalam berbagai situasi. Iya, topik ini kita akan membahas tentang klasifikasi sifat materi serta perubahan yang mungkin terjadi. Iya, sehingga peserta didik dapat lebih memahami bagaimana materi berfungsi dan berperan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, materi berdasarkan komposisi. Iya, materi berdasarkan komposisi, materi dibagi menjadi satunggal atau murni dan campuran. Yang pertama, satunggal. Satunggal adalah zat yang hanya tersusun dari satu jenis materi. Zat yang hanya tersusun dari satu jenis materi. Jadi satunggal ini terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur adalah satunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Iya, contohnya oksigen. Oksigen lambang unsurnya itu O2. Sedangkan besi lambang unsurnya Fe dan emas lambang unsurnya AU. Iya, kita bisa lihat di gambar ada emas, ada besi. Iya, senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari dua unsur yang berbeda melalui reaksi kimia perbandingan massa tertentu. Sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya air. Air lambang unsurnya itu H2O. Garam dapur NaCl dan karbon dioksida CO2. Iya. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat asalnya dan dapat dipisahkan secara fisika. Iya. Campuran itu terdiri atas campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah yang pertama campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran zat penyusun campuran sempurna sehingga tidak dapat dibedakan lagi saat tercampur di dalamnya. Iya, contohnya larutan gula dan garam. Contoh lain dari larutan gula apa lagi? Iya, larutan garam. Iya. Selanjutnya campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna dan masih
terdapat batas-batasannya. Iya. Contohnya seperti iya, kalian bisa perhatikan di depan ini ada gambar apa? Air dan minyak apa? Minyak goreng. Iya, minyak goreng. Air dan minyak goreng itu dia tidak bisa jadi satu, toh? Iya, namanya air dan minyak dia tidak bisa jadi satu. Selain air dan minyak goreng, minyak apa lagi? Minyak Minyak tanah. tanah. Minyak tanah juga bisa jadi satu atau tidak? Tidak, toh? Iya, berarti minyak tanah dengan air itu dia termasuk campuran apa? Heterogen. Iya, campuran heterogen. Campuran homogen dan campuran heterogen itu beda nggak sama? Beda. Iya, beda. Kalau campuran heterogen itu memiliki batas-batas, sedangkan campuran homogen itu tidak. Iya, tidak ada perbedaan. Tidak ada batas-batas. Oke, klasifikasi sifat materi. Klasifikasi sifat materi terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah karakteristik yang dapat diamati tanpa mengubah komposisi materi seperti warna, lele, dan kerapatan. Contohnya air. Air memiliki titik lele berapa? 100 Celsius. Iya. Selanjutnya sifat kimia. Sifat kimia menghasilkan zat baru atau seperti kayu yang terbakar menjadi bara. Yang seperti yang di depan. Selain kayu apa? Pembakaran? Pembakaran kertas. Kertas yang tadinya utuh berubah menjadi apa? Abu. Dibakar. Abu. Abu. Iya, itu termasuk pembakaran kayu dan pembakaran kertas itu termasuk sifat kimia. Iya. Sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sifat kimia dapat diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi zat. Iya. Yang pertama, menguapnya air. Air cair berubah menjadi uap. Oh iya. Air cair berubah menjadi uap. Coba kalian bayangkan, apa ya? Kalau di rumah, di dapur. Biasa pagi-pagi mama masak apa di rumah? Sebelum bangun pagi, hal pertama yang mama buat itu apa? Masak air. Iya, masak air panas. Coba kalian perhatikan di gambar itu. Air cair berubah menjadi uap. Uap yang keluar dari air dan panas. Iya. Yang kedua, mencairnya es batu. Es yang tadinya padat itu dia berubah menjadi, kalau kita kasih tinggal es batu itu kalau tinggal lama dia akan apa? Kalau kena panas. Ya kena panas juga. Kita kalau tidak kasih tinggal es batu itu lama di tempat yang sejuk seperti ini dan juga di tempat yang panas, dia akan tetap mencair kalau tinggal lama toh? Iya. Mencairnya es batu. Yang ketiga, melarutkan gula dalam air. Yang tadinya gula itu dia berbentuk seperti kristal-kristal. Pada saat kita campur dengan air, baru kita aduk, gula akan larut di dalam air. Iya, di dalam air. Dia akan sebagai larutan, disebut dengan larutan karena gula dengan air sudah jadi satu, sudah dicampur. Iya. Yang keempat, menggiling beras menjadi tepung. Iya, menggiling beras
menjadi tepung. Menggiling beras menjadi tepung. Beras yang tadinya utuh, ya kan? Beras yang tadinya utuh itu digiling. Seperti ini. Seperti gambar yang ada di depan ini, kalian bisa perhatikan. Gambar ini menunjukkan bahwa proses penggilingan menjadi beras menjadi tepung. Ini adalah perubahan sifat kimia. Iya, termasuk perubahan sifat kimia. Iya, sifat fisika dan sifat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah mencairnya mentega. Mentega kah mantega? Mentega. Mentega kah mantega? Mentega. Iya, biasa mama bikin donat, biasa pagi mama bikin apa? Apa lagi? Panada. Apa lagi? Kue kukus. Pakai mentega kan terada? Iya, sebelum mencampur itu adonan kue, pakai mentega juga kan tidak? Pada awalnya tadi utuh, caranya seperti apa sampai dia bisa cair? Mentega. Memanaskan. Iya, sehingga mentega itu dia menjadi apa? Menjadi cair. Iya, itu adalah sifat fisika, sifat kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sifat kimia. Iya. Sifat kimia dalam kehidupan sehari-hari meliputi makanan membusuk. Yang pertama, makanan membusuk. Makanan berubah warna, ya. Jadi makanan yang biasa kita makan baru kita telah makan kasih habis, baru kita kasih tinggal, dia akan mengalami pembusukan. Di mana dia akan mengalami perubahan warna, tekstur, dan bau. Iya kan ada? Iya. Karena terbentuknya zat baru. Iya. Kalian perhatikan di bagian gambar atas itu ada gambar makanan yang busuk. Itu ada ulat-ulat itu. Namanya belaga-belaga yang ada pada makanan. Karena makanan sudah tinggal lama, jadi dia mengalami pembusukan. Iya. Dia rasa itu sudah tidak ada lagi. Dan makanan itu dia apa? Tercium bau. Oke, yang kedua, pembakaran bensin. Pembakaran bensin, mesin mudah terbakar saat terkena percikan api atau panas. Sementara kayu membutuhkan kondisi berbeda untuk terbakar. Dan plastik umumnya tidak mudah terbakar seperti bensin. Yang ketiga, besi berkarat. Besi berkarat dengan oksigen dan air menghasilkan karat yang merupakan zat baru yang tidak dapat kembali menjadi besi secara sederhana. Iya, jadi kalau besi itu sudah berbentuk karatan, dia tidak akan kembali lagi. Oke, yang keempat, kayu terbakar. Kayu berubah menjadi abu dan asap, yaitu zat baru yang tidak dapat diubah kembali menjadi kayu. Iya, kalau kita membakar kayu, kalian perhatikan kayu itu tidak bisa kembali utuh lagi, toh? Iya. Dia akan tetap menjadi abu karena dia sudah tidak sempurna lagi. Dia sudah tidak bisa kembali seperti biasanya. Yang tadinya utuh kita bakar, dia berbentuk seperti abu. Yang kelima, pembuatan karamel. Gula yang dipanaskan mengalami perubahan kimia menghasilkan karamel yang berbeda dari gula awal. Iya, perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tadi Ibu sudah jelaskan
mencair menjadi air. Contohnya, contoh lain termasuk perubahan bentuk dan ukuran tanpa reaksi kimia. Perubahan kimia. Perubahan kimia melibatkan reaksi yang mengubah identitas suatu zat seperti pembakaran kayu yang menghasilkan abu dan gas. Ciri-cirinya termasuk perubahan warna dan perubahan dan pembentukan zat baru. Iya, ini adalah contoh konteks perubahan fisika dan perubahan kimia di alam sekitar dia UFO. Jadi yang di bagian awal yang ada gambar pantai itu air laut di pantai Biak, itu dia termasuk campuran. Kalau yang ini termasuk yang sabu. Kalau perubahan yang itu pembakaran. Yang terakhir perubahan fisika. Oke, baik. Di sini Ibu akan membagi kalian di dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 3. Sudah ada sekalian pilih ketua kelompoknya. Oke. Ibu minta dari kelompok 1, ketua kelompok 1 bertamu ke ketua kelompok 2, ketua kelompok 2 bertamu ke kelompok 3, dan ketua kelompok 3 bertamu ke kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Ayo.
Iya. Eh, jika semuanya sudah berdiskusi, boleh kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Silakan. Ya, baik. Kesempatan ini kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kristina dan teman saya Saya yang akan membacakan hasil diskusi kami dan teman saya. Hindarti Wowoyo. Saya yang akan menjelaskan hasil diskusi kami. Dan teman saya Nama saya Nurhat, saya akan mengikuti hasil diskusi kami. Klasifikasi materi terdiri atas nama benda, komponen penyusun, klasifikasi saat tunggal atau campuran, homogen atau heterogen jika campuran, gula pasir satu jenis zat, sukrosa saat tunggal tidak ada, air satu jenis zat, H2O campuran tidak ada, kopi bubuk, serbuk jenis dan air campuran heterogen, tanah, berbagai mineral, air, udara, dan bahan organik, campuran heterogen, minyak goreng, berbagai zat tunggal secara umum dianggap tunggal dengan komposisi mayoritas serupa, walaupun sebenarnya tersusun dari berbagai molekul tidak ada. Satuan adalah zat yang hanya tersusun dari satu jenis materi, unsur zat tunggal yang tidak dapat diperanikkan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contoh: oksigen O2, besi Fe, emas Au. Senyawa, zat yang terbentuk dari dua unsur yang berbeda melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tertentu. Sifatnya berbeda dengan unsur penyusun. Contoh: air HO2, garam dapur NaCl, karbon dioksida CO2. 2. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat asalnya dan dapat dipisahkan secara fisika. 1. Campuran homogen, campuran yang zat penyusun tercampur sempurna sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Zat yang tercampur di dalamnya. Contoh: larutan gula dan udara. 2. Campuran heterogen, campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna dan masih dapat dibedakan terlihat batas-batasnya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Dari kelompok 1. Iya. Silahkan tutup. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Mari tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil teks diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fadian A. Ini teman saya Muskal Kaus Patrek yang akan membaca hasil diskusi kami. Dan teman saya bersamaku yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Dan teman saya Paul yang akan menutup hasil presentasi kami. analisis perubahan materi. Peristiwa perubahan diamati, perubahan materi, penjelasannya. 1. Es batu mencair, perubahan diamati, perubahan wujud padat menjadi cair, perubahan materi, fisika. Penjelasannya, tidak terbentuk zat baru, hanya perubahan wujud. 2. Pembakaran kertas, perubahan diamati, perubahan warna menjadi hitam atau abu, terbentuk gas asap, perubahan suhu, penghasilan panas. Perubahan materi, kimia. Penjelasannya, terbentuk zat baru, abu dan gas, yang sifatnya berbeda dari kertas semula. 3. Besi berkarat. Perubahan diamati, perubahan warna menjadi kemerahan atau kecoklatan, perubahan wujud, besi menjadi serbuk karat yang rapuh. Perubahan materi, kimia. Penjelasannya, terjadi reaksi antara besi dengan oksigen dan air oksigen. jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, waktu dan kesempatan jadi. Saya mau bertanya, jelaskan pengertian dari klasifikasi sifat fisika dan klasifikasi sifat kimia. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Klasifikasi sifat fisika adalah karakteristik yang dapat diamati tanpa mengubah komposisi materi seperti warna, titik lele, dan kerapatan. Contohnya, air memiliki titik lele 100 derajat Celcius, sedangkan sifat kimia menghasilkan gas baru seperti kayu yang terbakar menjadi arang. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih, waktu kami kembalikan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Berikutnya kelompok 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Oktina Ak dan teman saya Saya akan membacakan hasil diskusi kami dan teman saya Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan teman saya. Testimonku yang akan menutup hasil diskusi kami. berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan mengenai hubungan antara sifat materi dan perubahan materi adalah sebagai berikut. Sifat materi atau sifat fisika dan sifat kimia sangat erat kaitannya dengan perubahan materi. Secara umum, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika biasanya mengalami sifat fisika suatu materi seperti bentuk, ukuran, wujud, padat, cair, gas, dan kepadatan, misalnya es mencair atau air mendidih. Dalam kasus ini, air H2O tetap air. Sebaliknya, perubahan inilah yang menentukan apakah suatu materi akan mengalami perubahan kimia. Misalnya, mudah terbakar, mudah dan berkarat. Dengan demikian, sifat kimia suatu materi menjadi indikator utama apakah suatu materi akan mengalami perubahan kimia atau tidak berinteraksi dengan lingkungan atau zat lain. Demikian kesempatan diberikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Jika ada
membentuk zat baru. Contoh, makanan membusuk, pembakaran bensin, besi berkarat, kayu terbakar, dan pembuatan karamel. Ya, silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3 dipersilakan dulu kembali. Terima kasih untuk semuanya yang sudah presentasi di hari ini. Tepuk tangan dulu. Sekali, tepuk tangan dulu. Kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita di hari ini. Untuk itu Ibu minta salah satu dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk menyimpulkan hasil diskusi kita di hari ini. Kelompok 1 bersedia? Ya, silakan. Kelompok 1 silakan maju di depan untuk menyimpulkan hasil diskusi di hari ini. Materi diklasifikasi berdasarkan komposisi dan wujudnya serta mengalami dua jenis perubahan utama. 1. Perubahan fisika tidak membentuk zat baru. Contoh es mencair menjadi air, menguap, air melarutkan gula dalam air, menggiling besar menjadi tepung dan mencairnya mentega. Sedangkan perubahan kimia membentuk zat baru. Contoh, makanan membusuk, pembakaran bensin, besi berkarat, kayu terbakar, dan perubahan karamel. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2, silakan. Iya, silakan. Kelompok 2 silakan membacakan hasil diskusinya. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian di hari ini. Dipersilakan kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 3, setelah kelompok 3 kembali ke kelompok 2. Kelompok 2 masih mempersiapkan hasil kesimpulannya. Silakan. Materi diklasifikasi berdasarkan komposisi dan wujudnya serta mengalami dua jenis perubahan utama. 1. Perubahan fisika tidak membentuk zat baru. Contoh, es mencair menjadi air, menguapnya air, melarutkan gula dalam air, menggiling besar menjadi tepung, dan mencairnya mentega. Sedangkan perubahan kimia membentuk zat baru. Contoh, makanan membusuk, pembakaran bensin, besi berkarat, kayu terbakar, dan pembuatan karamel. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Kesimpulan dari kami kelompok 2 adalah materi diklasifikasikan berdasarkan komposisi dan wujudnya serta mengalami dua jenis perubahan utama. 1. Perubahan fisika tidak membentuk zat baru. Contoh adalah es mencair menjadi air, menguapnya air, melarutkan gula dalam air, menggiling beras menjadi tepung,
dari semua yang kalian presentasikan, Ibu ingin kalian perhatikan, kalian amati gambar di depan ini. Ini gambar apa? Dari dua gambar ini tentukan mana yang merupakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan kimia? Pembakaran apa ini? Pembakaran sampah. Pembakaran sampah termasuk apa? Perubahan kimia. Kalau yang di sebelah yang itu ada orang tua yang potong kayu di hutan ini. Perubahan fisika. Perubahan fisika. Kenapa disebut ya perubahan fisika? Apa? Kalian perhatikan, ada pohon yang utuh dan ada yang sudah Potong. di apa? Dipotong-potong atau dibela-bela. Dipotong dan dibela-bela. Berarti dia lihat, perhatikan baik-baik. Ini pohon yang utuh ini. Apa perubahannya? Iya, bentuk ukuran. Kenalkan dulu. Perubahan bentuk ukuran suatu benda. Iya, yang tadinya bentuk pohon besar sekali. Di situ kita punya orang-orang tua orang yang ada di Kabupaten Biak Numfor memotong pohon yang tadinya besar itu jadi beberapa bagian ya, dari menjadi kecil-kecil toh. Pohon itu dibelah-belah menjadi kecil. Iya. Jadi dari kedua gambar ini yang termasuk perubahan fisika yang mana? Ulang lagi, yang mana? Oh, yang belah-belah kayu ini. Sedangkan yang kimia? Pembakaran sampah. Baik sekali. Tepuk tangan lagi dulu. Oke. Dari materi yang kita sudah pelajari hari ini, hal baru apa yang kalian dapat? Hal baru apa yang kalian ketemu dari kita punya pembelajaran hari ini? Kita pembelajaran hari ini, hal baru apa yang kalian dapat? Hal baru apa yang kalian temukan? Materi kita tentang apa? Contoh-contohnya apa? Kalau di kita punya rumah, di kita punya rumah, perubahan apa? Di kita punya lingkungan sekolah. Apa? Hal baru apa yang kalian dapatkan dari kita mempelajari materi tentang apa? Materi kita hari ini tentang klasifikasi. Iya, klasifikasi sifat dan perubahan materi. Hal baru apa yang kalian dapat? Ya? Terus reaksi fotosintesis, terus apa lagi? Yang tadinya kita tidak bisa lihat langsung dengan video yang tadi Ibu sampaikan, paparkan di depan kalian. Oh, jadi proses fotosintesis itu seperti ini, reaksi kimia itu seperti ini. Terus apa lagi? Perubahan kimia. Perubahan kimia apa? Pembentukan zat baru. Apa contohnya? Pembakaran kayu jadi apa? Pembakaran kayu jadi abu. Terus apa lagi? Pembakaran kertas jadi apa? Ya tadinya itu jadi abu. Jadi abu. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti hari ini kalian benar-benar siap dengan stamina yang kuat, yang tadi pagi makan di rumah, pulang ke sekolah tidak sia-sia toh? Kalau itu pagi makan di rumah itu harus semangat. Pagi kalau kita ke sekolah mengikuti pelajaran itu kita harus semangat. Jangan pagi makan di
menyimpulkan materi kita di hari ini mengenai klasifikasi, sifat, dan Perubahan materi. perubahan materi. Perubahan materi terdiri atas perubahan fisika dan perubahan Kimia. Perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang bentuknya berubah, ya. Bentuknya suatu bedanya bentuknya berubah. Perubahan yang tidak dihasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia adalah perubahan yang bersifat yang tidak bersifat zat baru. Itu yang mana? Perubahan fisika, ya. Perubahan fisika adalah perubahan yang fisikanya tidak berubah, bersifat tidak berubah. Terus kalau perubahan kimia bersifat berubah. Yang tadinya utuh, berbentuk utuh seperti kertas, kayu, yang tadinya bentuknya utuh dibakar menjadi abu. Kalau perubahan fisika es mencair. Itu materi kita di hari ini. Ibu akan mengetes kalian kerjakan lalu kumpul. Iya. Selamat mengerjakan dari materi yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ada gambaran untuk kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Ya. Waktu kalian selesai, boleh kumpul tugasnya? Boleh. Ya, silahkan. Iya, sampai di sini pertemuan kita. Pertemuan untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang suhu dan perubahan. Suhu dan perubahan. Kalian pulang ke rumah, kalian jangan lupa belajar dan juga jangan lupa belajar materi untuk kita di pertemuan minggu depan. Iya. Dari materi kita di hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian, agar kalian sukses, kalian pulang belajar di rumah, agar cita-cita yang kalian impikan boleh capai. Yang tadinya mau jadi dokter, yang tadinya mau jadi presiden, yang tadinya mau jadi pilot, yang tadinya mau jadi apa lagi? Tentara.
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Iya, Ibu ucapkan terima kasih kepada peserta didik semuanya yang sudah setia dari awal pembelajaran, dari awal sampai dengan akhir pembelajaran dengan berjalan dengan baik, lancar. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalian pulang ke rumah jangan lupa belajar. Iya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan. Silakan. Iya. Kalian rapikan bangku-bangku